Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Suryani Saputar. Saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SDRK Budi Mulya 3, Jalan Asahan, Batu 5, Kabupaten Simalungun. Saya akan bercerita tentang kumpulan cerita Tanah Toraja yang berjudul Polo Padang. Dahulu kala di Tanah Toraja hiduplah seorang anak muda bernama Polo Padang. Ia adalah seorang petani yang sangat terampil, sehingga apa saja yang ia tanam akan tumbuh dengan subur. Suatu hari ketika menjelang panen, ia heran karena tanaman yang ada di kebunnya sudah dicabuti oleh orang yang tidak diketahui. Ia pun memutuskan untuk bermalam di kebunnya tersebut. Namun, ia tidak melihat seorang pun yang ada di kebunnya tersebut kecuali dia. Ia pun tertidur sebentar. Namun, baru saja tertidur, ia melihat pelangi yang sangat indah dengan putri yang cantik, dengan garis-garis yang cantik yang turun dari langit melalui pelangi tersebut. Gadis-gadis itu pun pergi mengambil tanaman yang ada di kebun Polo Padang. Polo Padang pun mengintip melalui lubang yang ada pada dinding pondok. Setelah puas mengambil tanaman, mereka pun pergi ke air mancur dan mandi. Polo Padang pun mengambil pakaian dari salah seorang mereka, lalu menyembunyikannya entah di mana. Setelah selesai mandi, mereka ingin pulang, tetapi mereka kaget karena pakaian dari salah seorang mereka telah hilang. Polo Padang berkata, "Karena kamu telah menghabiskan semua hasil panenku, aku akan menahan seorang dari kalian. Aku akan menjadikannya istriku," kata Polo Padang. Walaupun sempat ditolak, akhirnya gadis tersebut menerima Polo Padang. Setelah setahun menikah dengan Polo Padang, mereka dikaruniai seorang putra bernama Pairunan. Pairunan sangat senang bermain gasing. Hampir setiap hari, Pairunan bermain gasing di bawah kolong rumah, sedangkan ayahnya sibuk membelah kayu di halaman rumah. Karena kurang berhati-hati, kopak tersebut terpeleset hingga menghantam kaki Polo Padang. Tanpa disadari, Polo Padang telah mengucapkan kata-kata kotor. Istrinya yang sedang menenun di atas rumah seketika terdiam. Tanpa pamit, ia membawa anaknya ke langit. Karena Polo Padang pun menyesal. Ia pun menjadi pengembara dan ia pergi tanpa tujuan. Akhirnya dia berhenti di tepi pantai dan menangis sekuat-kuatnya. Kemudian ia ditolong oleh kerbau putih, matahari, bulan, dan bintang hingga sampai ke langit yang paling atas. Setelah sampai, Polo Padang melihat ada garis-garis yang membawa air untuk pesta. Polo Padang pun memasukkan gasing tersebut ke dalam air. Lalu, sesampainya di istana, garis-garis tersebut memasukkan air ke dalam bak mandi. Ibu Pairunan dan Pairunan kaget melihat ada gasing yang sudah ditinggalkan di bumi, sudah ada di dalam bak mandi. Raja pun mengetahuinya dan memanggil siapa yang sudah memasukkan gasing tersebut. Ternyata itu adalah Polo Padang. Polo Padang pun berkata, "Tuan, apakah saya boleh bertemu dengan istri dan anak saya?" Kata Polo Padang. "Kamu boleh saja bertemu dengan mereka, tetapi kamu harus memenuhi syarat yang saya berikan," kata raja. "Syarat apa sajakah itu, Tuan?" tanya Polo Padang. "Syarat pertama, kamu harus mengambil air dari sungai menggunakan keranjang yang bolong." Sudah beberapa kali ia coba tetapi tidak bisa, sehingga ia pun dibantu oleh para belut sehingga syarat pertama pun diselesaikan. Syarat kedua pun diberikan. Syarat kedua adalah kamu harus menebang pohon satu lembah. Sudah beberapa jam itu tidak bisa. Namun datanglah angin yang sangat kencang sehingga menumbangkan pohon satu lembah. Syarat kedua pun selesai. Syarat ketiga pun diberikan oleh raja, yaitu saya akan memasukkan semua para wanita ke dalam suatu ruangan yang sangat gelap. Istri Anda akan saya gabungkan ke dalam ruangan tersebut. Anda saya minta untuk menaruh bunga mawar di atas konde istri Anda, kata raja. Sudah beberapa kali tetapi ia tidak bisa. Ia pun dibantu oleh kunang-kunang sehingga ia bisa menemukan istrinya. Demikianlah cerita saya. Boros sabur-saburan, ibaboni pinggan pasu. Horas mahita maningon caritaku. Saya Tuhatama Mama Sumasu. Terima kasih.